Dan tidur di masjid tentu saja sebagai anak-anak banyak perangai, kelakuan, candaan yang kadang-kadang di luar nalar kita sebagai orang dewasa saat ini. Alangkah nakalnya kami saat itu. Ada yang mengikat karena tidur di masjid berjejer, mengikat sarung antar sesama teman, lalu membuat mereka kaget. Mereka berdiri, tentu saja berjatuhan. Karena apa? Karena sarung mereka saling terikat. Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang jumpa lagi dengan teman-teman sobat Kicau Jelata. Hari berganti, musim berlalu, waktu melesat begitu cepat. Tanpa terasa, insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita semua akan memasuki bulan Ramadan. Ya, Ramadan. Rasanya baru kemarin sore kita melaksanakan Idul Fitri. Ya, baru kemarin rasanya. Tetapi tanpa terasa sekarang kita sudah mau memasuki Ramadan lagi. Tentu sebagai umat Muslim kita harus berucap syukur. Syukur atas insya Allah ya diberinya kesempatan oleh Allah SWT kepada kita untuk lagi dan lagi melatih diri, menata diri, membuat kendali diri paripurna melalui bulan latihan, yaitu bulan Ramadan. Jadi sekali lagi insya Allah dalam beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Teman-teman, apa yang menjadi memori abadi di pikiran teman-teman tentang bulan Ramadan? Pasti semua kita punya kenangan yang indah, kenangan yang sulit untuk dilupakan di hari-hari kita melaksanakan ibadah Ramadan. Bagi Bang Kica selaku anak kampung, bulan Ramadan selalu membawa Bang Kica kepada kenangan yang indah, kenangan yang manis, kenangan yang pahatannya abadi di bilik memori ini. Bang Kica lahir di sebuah desa di Bukit Tinggi, Sumatera Barat sana, yang tentu saja dikenal orang kental dengan nilai-nilai Islaminya. Sekitar tahun 70-an, saat Bang Kica masih kanak-kanak, ya usia 10 tahun, itu adalah masa-masa di mana sepanjang hari Bang Kica merindukan Ramadan. Sepanjang hari, bukan hanya Bang Kica, tapi semua teman-teman sebaya benar-benar sedih luar biasa pada saat Ramadan mau berlalu. Meski kesedihan itu diselingi oleh kegembiraan seminggu dengan adanya Lebaran, hari raya, kami semua memakai baju baru, sepatu baru, bersilaturahmi ke rumah kerabat. Dan rumah pertama yang disilaturahmi adalah rumah Bako. Rumah Bako adalah rumah bapak, rumah ayahanda tercinta. Tetapi pasca hari raya, kami para anak-anak mengisi hari-hari dengan cerita-cerita keindahan di bulan Ramadan. Keindahan masa anak-anak. Dan kami rindu akan datangnya Ramadan berikutnya. Bang Kica ingin sharing beberapa kegiatan kami di masa itu, waktu kecil, yang usia 10 sampai 15 tahun.
di bulan-bulan Ramadan. Kegiatan pertama tentu saja adalah puasa. Puasa merupakan bagian dari tool bagi ayah bunda kami untuk memberi semangat dengan reward. Kalau kami memenuhi puasa bisa sampai waktu berbuka, maka kami akan diberi hadiah. Jadi ada satu target yang harus kami penuhi, puasa penuh, dan di ujung dari pemenuhan target tersebut ada benefit, ada hadiah yang diberikan oleh orang tua. Begitu cara orang tua melatih kami untuk bersemangat selalu dalam menghadapi puasa atau melaksanakan puasa. Pada malam harinya, setelah berbuka, kami berkumpul di halaman masjid menunggu masuk Isya, karena maghrib kami laksanakan di rumah. Tapi sebagian dari kami juga ada yang di masjid. Nah, permainan di halaman masjid macam-macam. Intinya dunia fantasi anak-anak di Ramadan tersebut hadir di halaman masjid. Begitu juga dengan aneka jajanan, banyak pedagang yang berjualan di sekitar masjid, dan semua kuliner adalah kuliner yang hadir hanya di saat-saat Ramadan. Lalu setelah sholat Isya, kami anak-anak melakukan tadarus, yaitu membaca Al-Quran, dan antara anak laki-laki dan anak perempuan tentu saja tempatnya dipisah. Kami membentuk lingkaran, lalu membaca Al-Quran secara bergantian, dan para senior kami itu mengoreksi jika ada bacaan yang salah. Ada satu hal yang kami tunggu-tunggu di dalam tadarus ini, yaitu setelah penyelenggaraan tadarus, kami akan berbagi makanan, namanya pabukuan. Makanan tersebut dikumpulkan dari para ibu-ibu rumah tangga di kampung kami, yang secara bergantian selama 30 hari itu berkelompok. Mereka menyediakan berbagai macam ragam penganan, dan penganan itulah yang kami makan setelah melaksanakan tadarus. Itu benar-benar kenangan yang sulit bagi kami untuk dilupakan, karena ya seru, menyenangkan. Dan sebagian dari kami ada yang pulang setelah tadarus sekitar jam 11-12 malam, tapi sebagian ada yang tidur di surau di masjid. Dan tidur di masjid tentu saja sebagai anak-anak banyak perangai, kelakuan, candaan yang kadang-kadang di luar nalar kita sebagai orang dewasa saat ini. Alangkah nakalnya kami saat itu. Ada yang mengikat karena tidur di masjid berjejer, mengikat sarung antar sesama teman, lalu membuat mereka kaget. Mereka berdiri, tentu saja berjatuhan. Karena apa? Karena sarung mereka saling terikat. Dan ada lagi kelakuan yang paling kurang ajar saat itu. Ada beberapa teman yang mengangkat teman lainnya ke dalam keranda. Keranda itu alat untuk mengusung orang meninggal ke kuburan. Seperti tandu, dimasukkan ke dalam. Lalu di seberang masjid itu ada kuburan. Maka diusunglah tandu ini ke pinggiran kuburan, dan kami melihat dari jauh bagaimana reaksi teman pada saat bangun. Ini kelakuan yang
Ya menurut Bang Kica agak berlebihan, tetapi itulah anak-anak kadangkala memang bisa berbuat melampaui apa yang orang waras pikirkan, tapi tetap dalam koridor, namanya juga anak-anak. Lalu di bulan Ramadan kami juga saatnya berganti baju, jadi saat itu hanya setahun sekali kita membeli baju. Dan itulah yang kami tunggu-tunggu. Kalau orang tua mempunyai uang berlebih, barangkali kami anak-anaknya bisa mendapatkan lebih dari satu setel pakaian, lebih dari satu pasang sepatu. Apalagi kalau punya saudara yang merantau, tidak jarang saudara merantau mengirimkan bahan baju. Oh iya, saat itu belum jamak dilakukan untuk membeli baju atau celana yang sudah jadi. Biasanya kita membeli bahan, lalu kita datang ke tailor, penjahit, kita memilih model, dan masa-masa menunggu baju selesai, itu adalah masa-masa yang menegangkan. Lalu setelah baju selesai, masa-masa menunggu hari raya, membayangkan memakai baju baru, sepatu baru, berjalan di sepanjang jalan menuju rumah bako atau rumah kerabat lainnya. Itu adalah masa-masa yang luar biasa, membuat kami bahagia. Begitu sederhananya kebahagiaan kami saat itu. Dan yang juga kami nanti-nantikan saat Lebaran adalah pemberian uang dari kerabat-kerabat yang sudah bekerja, yang sudah dewasa, dari bako, adiknya papa, dari tante, dari om, dari Padang. Dan bagi kami anak-anak, uang tersebut pasca Lebaran kami hitung, dan itu bisa menjadi cerita di antara sesama teman. Berapa kamu dapat, berapa kamu dapat, berapa kamu dapat. Dan membeli mainan adalah sesuatu yang lazim juga kami lakukan dari uang hasil perolehan Lebaran tersebut. Begitu sederhananya bahagia kami saat itu. Beda jauh dengan anak-anak Bang Kica, apalagi dengan cucu-cucu Bang Kica. Tapi itulah hidup, hidup selalu tumbuh, berkembang. Dan peradaban selalu menemukan cara-cara yang baik, cara-cara yang inovatif untuk membuat hidup kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih bahagia. Tetapi peradaban juga bisa membuat kita lebih sedih, lebih kecewa, lebih sakit. Karena apa? Peradaban mengharuskan kita untuk mengeluarkan uang untuk memenuhi apa yang membuat hidup nyaman. Jika kita punya uang, tentu tidak ada masalah, tetapi jika kita tidak punya uang atau uang yang ada tidak cukup untuk memenuhi apa yang kita inginkan, maka di sana akan muncul kekecewaan, ketidakbahagiaan, kesedihan, bahkan frustrasi, marah terhadap kehidupan. Dan barangkali teman-teman, puasa adalah salah satu sarana, fasilitas yang Allah sediakan bagi kita untuk tetap tenang, tetap mengendalikan diri dalam menghadapi pernak-pernik kehidupan yang boleh jadi kita senang, kita berkelimpahan, dan boleh jadi juga kita susah, kita berkekurangan. Puasa adalah obatnya. Terakhir Bang Kica ingin menutup kicau pendek dalam menyambut Ramadan ini dengan sebuah puisi yang Bang Kica coba tulis beberapa tahun yang lalu. Marhaban ya Ramadan. Hidup itu sebetulnya ringan, menjadi berat karena mau. Iman itu sebetulnya kokoh,
menjadi rapuh karena waktu. Takwa itu sebetulnya cahaya menjadi redup karena nafsu. Saatnya mematahkan segala mau. Saatnya belenggu liarnya nafsu. Dan kuncinya ada pada saumu. Teman-teman, mudah-mudahan kita diberi kekuatan, diberi kesehatan, diberi keimanan, sehingga mampu mengikuti segala prosesi ibadah di bulan Ramadan yang insya Allah minggu depan kita masuki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.